Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Hari ini kita akan belajar materi matematika. Sebenarnya ini sudah lewat di semester kemarin, cuma Bapak ingin mengulang kembali, yaitu debit air. Tentang apa sih Pak debit air? Mari kita pelajari. Di sini Bapak memiliki dua keran. Yang satu keran A dan keran B. Baiklah, kita lihat, kita akan menyalakan keran ini dengan berbeda tekanan dan kecepatannya. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Keran A dibuka hanya setengah, sedangkan keran B akan dibuka secara penuh. Oke, kita lihat dan kita perhatikan air yang turun lebih banyak yang mana. Kemudian air yang berkurang lebih cepat yang mana. Karena debit air ada hubungannya dengan volume air dan kecepatan waktu. Di situ kalian harus menganalisis dan berpikir, mana yang lebih cepat penuh dan mana air yang volumenya lebih cepat menurun. Nah, baiklah kita pahami tentang debit air. Debit air adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Jadi debit itu akan ada hubungannya dengan volume dan waktu. Kalau kita ingat materi kemarin, kalian telah mempelajari tentang kecepatan. Nah, sekarang tentang debit air. Satuan yang digunakan. Jadi tidak sama, tergantung dengan volume bentuk dari wadah air itu sendiri. Bisa menggunakan meter kubik, atau meter pangkat 3, desimeter pangkat 3, sentimeter pangkat 3, atau liter. Karena ini berkaitan dengan volume dan air atau benda cair lainnya, makanya liter yang digunakan. Sedangkan waktu seperti biasa, detik, menit, dan jam. Nah, sedangkan debit air itu menggunakan liter per detik, sentimeter pangkat 3 atau kubik per menit, atau liter per jam, atau meter pangkat 3 per jam. Kalau kemarin kan, kalau kecepatan meter per detik, kilometer per jam. Nah, ini harus ada pangkat 3-nya atau liter. Untuk pangkat 3 seperti ini, kalau kita mengingat ke tangga konversi satuan panjang. Nah, masih ingatkah dengan hafalan? Kamu harus dapat menang dan cepat mengerti. Kalau disingkat kilometer, hektometer, dekameter, meter, hingga milimeter. Nah, itu setiap naik satu tangga maka dikalikan 10. Maka untuk liter, untuk satuan ini, karena di sini pangkat 3, maka setiap naik satu tangga itu menambah 0,3 atau 1000. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah rumusnya. Jadi debit air itu dilambangkan dengan D. Ya, V itu volume, jangan tertukar dengan kecepatan. Masih bertemu lagi dengan yang namanya T, yaitu waktu. Debit air D, volume V, dan T itu adalah waktu. Nah, seperti itu ya anak-anak. Bagaimana Pak cara menghafal rumusnya? Seperti kemarin, tetap ada 3 rumus. Di sini ada segitiga ajaib. Jika ingin menghafal rumusnya, garis untuk membagi 2 rumus antara V, D, dan T ini itu dibagi. Artinya, jika mencari D. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mencari D, maka volume dibagi waktu atau V per T. Nah, tadi kan Bapak menjelaskan karena garis tengah pembagi antara segitiga ini itu bisa kita maknakan sebagai pembagian. Sedangkan garis tinggi pembagi pada segitiga ini itu merupakan perkalian agar mudah. Oke, kita lihat untuk menghitung waktu sekarang. T, kita tutup yang T. T sama dengan volume bagi debit air. Ya, ingat V ini selalu berada di atas. Silahkan keluarkan buku tulis kalian. Kalian catat rumus-rumus berikut. Yang terakhir adalah mencari yang belum apa, hayo.
D sudah, T yang terakhir adalah V. Ya, V sama dengan debit air kalikan waktu. Nah, silakan dicatat anak-anak. Nah, ada 3 rumus. D sama dengan V per T. T sama dengan V per D. V sama dengan D kali T. Kalian ingat-ingat ya. Sama halnya kalian mengingat rumus kecepatan kemarin. Kalian tulis dan kalian pahami.